Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suna dengan NIM 212415001. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A sore. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yaitu Bahasa Indonesia untuk Karya Ilmiah yang mana dosen pengampunya Bapak Ajis Yuliansah SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa. Nah, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang dipakai dalam berbagai keperluan tentu tidak seragam, tetapi akan berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan dengan ragam bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya apa sih itu ragam bahasa? Jadi ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara dan medium pembicaraan. Seiring dengan perkembangannya zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa mengalami perubahan yang mana dipakai sesuai dengan keperluannya. Nah, dalam hal ini banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbullah mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan kita dalam sehari-hari. Terdapat dua jenis ragam bahasa, yaitu bahasa formal dan bahasa non formal. Nah, di sini apa sih itu bahasa formal? Nah, bahasa formal ialah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti urusan surat menyurat, semasa mengajar, atau bertutur dengan orang yang kita tidak kenal dekat atau lebih tinggi statusnya dari dan pangkatnya dari kita. Nah, sedangkan bahasa non formal itu merupakan kebalikan dari bahasa formal, yang mana dilaksanakan dalam situasi yang santai dan kepada orang yang sudah dikenal dengan akrab. Situasi tidak resmi akan memunculkan suasana penggunaan bahasa tidak resmi juga. Nah, kuantitas pemakaian bahasa tidak resmi banyak tergantung pada tingkat keakraban pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Ragam bahasa dipengaruhi pula oleh sikap penutur terhadap kawan bicara jika lisan, atau sikap penulis terhadap pembicara jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dingin, dan santai. Demikian juga sebaliknya, kedudukan kawan bicara atau pembaca terhadap penutur atau penulis mempengaruhi sikap tersebut. Misalnya, kita dapat mengamati bahasa seseorang bawahan atau petugas ketika melapor kepada atasannya atau pimpinannya, atau bahasa perintah atasan kepada bawahan. Itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.